Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharani amin. Tasawwufuka ila ma batona fika minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba anka minal khuyub. Tasawufuka utawi merhatekakene nek manamyen biasane niti-nitine sira ya, memperhatikan. Ayyuhal murid ilama maring perkara batona kang samar apa mah fika ing dalem sira minal uyubi saking pira-pira aib celah ya. An-nafsaniyati kang bangsa ati karya ikaya dene riya wasu'il khuluqi lan alane pekerti wal mudahinati ya bertambuh manamnya hubbi riyasati lan senenge dadi pengarep wal jahin lan senenge pangkat tawajuhi himatika tegese tawajuh madhepe sira himat taka ing sejone sira ila zawali dzalika maring ilange mengkono-mengkono suul khuluqi wal mudahinah ila akhirih biriyadati kelawan riyadah latihan wal mujahidati lan nemen-nemeni wa talabu takhalusilan numpri slamet minhu saking dalik wala yakunu fil ghalib lan ora ana apa wala yakunu lan ora ana apa takhallus fil ghalibi ing dalam kaprai illa ala yadi syaikhin kejaba iku kejaba ing atase guru kamilin kang sempurna nasihin kang ahli nasihat khairun iku luwih bagus min tasyawufika saking merhatekakene sira ilama maring perkara hujiba kang den aling-alingi apa mak ngangka saking sira minal huyubi saking pira-pira keghaiban. Huyub itu sing rahasia-rahasia ya, mungkin kayak karomah, kasaf ya, pokoknya bisa ngerteni sing perkara sing ghaib ya, mungkin atau spiritual ya, spiritual pokoknya jenis-jenis itu. Min khafaya saking samar min khafaya al-qadari wal lataifil ibari ya, dadi samar sesuatu sing samar kekuatan atau ya sesuatu yang samar ya, atau lembutnya ibarat wal asrarilan rahasia al ilahiyati kang bangsa ilahiyah wal ma'arifilan pira-pira makrifat ad-daniyati wal ad-diniyati kang bangsa agama wal karomati lan bangsa wal karomati lan keramat al kauniyati kang nyata kang bangsa ya kauniyah ya. Li anna dzalika krana satemene mengkono al qadar wal lataiful ibar yakdahu iku pisana cataken apa dzalik fi ubudiyatika ing dalem ibadah sira walidalan krana are mengkono yakdahu qalu dawu sapa ulama kun talibal istiqomati wala takun talibal karomah kun ana sapa sira talibal istiqomati iku wong kang numprih istiqomah wala takun lan aja ana sapa sira talibal karomati iku wong kang numprih karomah
fa inna nafsaka mongko temene awak sira tataharraku iku obah-obah apa nafsuk wa tatlubu lan numprih apa nafsuk al karomata ing karomah. Wa maulaka utawi pangeran sira yatlubu iku numprih sapa maulaka ka ing sira bil istiqomati kelawan istiqomah wali antakunalan arep yen to ana sapa sira bihaqi maulaka kelawan hake pangeran sira aula iku luwih utama bika kelawan sira min antakuna saking arep yen to ana sapa sira bihaddin nafsika kelawan bagiane awak dewek sira. Iki mandan butuh mikir iki. Nyantai tapi kudu dipahami temenan. Al hikmah as-saniyatu was-salasun. Ya, hikmah yang ke-32. Pada hikmah yang ke-32 Syekh Ibnu Athaillah dawuh tasawwufuka ila ma batana fika minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba angka minal huyub. Memperhatikanmu terhadap sesuatu yang ada di dalam dirimu, ya, kekurangan-kekurangan yang atau aib-aib celah yang ada pada dirimu itu jauh lebih baik daripada kamu memperhatikan kegoiban atau kekuatan atau karomah atau sesuatu yang terhalang darimu. Ya, artinya apa? Jadi kita memperhatikan cacat atau celah yang ada pada diri kita, yang ada dalam diri kita. Nah, celah yang ada pada diri kita itu kan termasuk mungkin takabur, ya, ujub, ya. Jadi mungkin secara kasat mata Anda berangkat ngaji baik, ya. Tapi Anda juga perlu tahu bahwa hampir di balik semua kebaikan di situ ada sesuatu yang tersembunyi yang berpotensi untuk menjadikan rusaknya amal tersebut. Ya, memang kadang harapan itu tak seindah kenyataan. Ya, sampean pengennya ngaji, harapannya sampean apa? Supaya bisa ngaji, dan itu benar bisa terwujud. Sampean bisa ngaji, tapi jangan Anda berpikir bahwa kemudian Anda sudah sampai pada tujuan. Karena bisa jadi sampean ngaji pengen pinter, kemudian sampean pinter, bar pinter jebule melahirkan sifat sombong. Lah itu, lah. Makanya ini yang harus diperhatikan. Nah, kamu memperhatikan aib atau kekurangan, cacat-cacat yang ada pada diri kamu itu jauh lebih baik daripada Anda mengejar huyub atau spiritual, ya, yang terhalang darimu. Engkau jelaskan, kamu mesti paham. Jadi gini, dalam hikmah ini secara umum Syekh Ibnu Athaillah itu meluruskan kembali hal-hal yang berkembang di tengah masyarakat kita yang kadang sesuatu yang salah itu justru menjadi tolak ukur. Jadi cara gampangannya setan itu mempunyai data wis saking lengkapnya. Lah, dan untuk membuat perangkap, setan itu punya klasifikasi kelas sendiri-sendiri. Ya, lagi saking pinternya setan. Mungkin kelas rosid. Godaane sebelum orang dowur-dowur nek rosid. Ngendi sit ngaji. Deleng kesit.
ngaji awit nom kae nganti garep mati pe mangan bingung kesit bingung kae iya ya jebule iya kelas rosit mungkin kasih deleng sit penak beturipe kayak bukan sit wong ora tau sembayang padahal kayak sit kakak nganti bungkuk kayak nang pojok masjid madang bayangel mikir iya ya lah ya bisa jadi suatu saat kemudian godaan rosit kok pengen penak sit ngaji karo kiye kayak keramat banget kapan sing ngaji nang kono biasanya rezekine lancar nah celorot mulai adoh ya suwe tambah bangkrut ngaji orang gedah-gedah mending orang ngaji sisa ini data secara sensus penduduk setan itu lebih canggih dibandingkan pemaning sekali berdesa orang datanya itu lebih lengkap dan untuk menuju sasaran itu lebih tepat setan itu. Nah mungkin sampean sing biasa mulai ngaji mungkin jangan dikira terus Anda berpikir bahwa Anda itu akan baik-baik saja. Anda jangan berpikir itu karena bisa jadi saking tekune Anda orang yang pintar, Anda tekun ngajar dan kemudian Anda bisa menjadikan anak-anak itu menjadi sukses, maka akan muncul kena orang nyongorak ya. Ya, mana sampean temukan coba, sampean petani hampir secara mayoritas di setiap sampean es dolan lah, sing mandan tokoh, pasti rata-rata bercerita masa lalu. Ngene kimian, wong ngaji kurungan. Ya. Yang intinya itu merasa seolah-olah bahwa semua berubah seperti itu adalah atas dirinya. Ini orang nggak menyadari bahwa itu adalah sebagai penyakit. Setan akan menempuh jalan itu. Nah nanti pada kelas yang sudah mungkin agak tinggi, wis mandan kiai, mandan kondang keramat ya. Ibaratnya butuh gula pasir, pokoknya ya wis jukut jaluk pasire Kang, diwewas langsung jadi gula pasir. Ya iki sing nggo patokan jenengan ya. Butuh duit ya mungkin kelaras gedang duit. Ya itu. Yang sudah diberi karomah. Lah, ini juga bukan berarti dia itu sudah baik-baik saja. Karena di situ akan diciptakan oleh setan seolah-olah bahwa apa yang ia miliki saat ini itu adalah karena saking dia merasa dekatnya dengan Allah. Jadi merasa dekat dengan Allah. Lah, sehingga apa? Dia merasa baik-baik saja. Sehingga kemudian berkembang menjadi tolak ukur. Sampean kapan wani mula ngaji? Iki kudu duweni karomah. Ora karomah, ora digubris ngewong. Karena apa? Pikiran kita itu lebih didominasi, terinspirasi dari sinetron. Kiai kok ora keramat, ora kiai. Ya. Lah, yang lebih fatal lagi bahwa karomah atau kasaf yang ia miliki itu kemudian berkembang di masyarakat kita, itu dijadikan sebagai tolak ukur kedekatan antara hamba dengan Allah. Fatal. Ini penyakit-penyakit hati, dan ini tidak pernah kita sadari, dan itu benar-benar nyata. Makanya bisa diprosentase. Wong kok tekanang kiai takon bababan hukum jarang ya. Anane wong maring kiai ya sing anake beler, anake stres lah, rezekine seret lah ya, barangnya hilang lah, lara ora mari lah.
Tapi orang yang bertanya tentang hukum-hukum, bagaimana kita untuk bisa mendekat kepada Allah, ini jarang. Ya, ini menjadi tolak ukur di masyarakat kita. Ya, dan sampai orang sah pinter-pinter ngaji, asal dibacok orang masak. Kodang sampean kiai, orang tahu cewek lah. Ya, sampean orang tahu kerja, duit karungan. Kodang sampean wong sing hebat, kiai kondang, abah malah kan maha guru, dan sampai tidak pernah kerja, dan itu menjadi tolak ukur seolah-olah bahwa dia itu adalah dekat dengan Allah. Repot tinggi kapan wis berkembang seperti itu. Nah, mana Syekh Ibnu Athaillah itu menyadarkan kita, ya. Jadi aja dikira setan punya klasifikasi, ya. Oh, kelas erosid, sing tepat sasaran apa, ya. Kelas birin wong sing akeh mumete. Oh, setan ngerti. Ngerti, ya. Iming-imingnya kowe lho ngerti, ya. Nah, dan itu akan sangat indah, ya. Wong sing seneng gedebrus, ya. Lho nek bangsane kelas desa sensus kan data tok. Iki sekaraktere lho. Ya. Oh, iki mandan doyan ngaji, yo setan yang nganggo dalil, ya. Nah, selama ini kita gampang tertipu dengan semua itu, ya. Makanya kayak imam-imam, umpamanya kayak Abu Yazid Al-Bustami, suatu ketika dia itu didatangi muridnya yang bercerita tentang ada orang yang hebat, dikatakan wali karena dia mempunyai karomah. Abu Yazid guyu dong, ya Syekh, teng mriki niku lho wonten tiyang sing saged mabur. Abu Yazid gumun ora? Blas. Wong bisa mabur ora gumun, wong kin mending duwe akal tur gedhe. Lho manuk emprit ku lho. Dina-dina mabur saupil, mengi-mengi dina-dina mabur mangkat esuk bali sore lho. Ora sadadak wong sing duweni akal. Manuk emprit bisa. Mboten niku tok saged nyilem teng banyu. Lah hebatnya apa nyilem nang banyu? Gondok lho, uceng lho sing semene lho. Tahun-tahunan ya uripe nang banyu. Iki muridé egen ngayel. Egen ngayel artinya apa? Karena mengakui orang itu hebat. Niki saged, keramate niku luar biasa, ya. Dadi seni ki teng mriki, maka niku salat niku sapa teng Mekah. Wah. Mangke luhur teng Madinah, mangke asar teng Palestina, ya. Mangke delu mendugi griya malih. Wah, bayane nek sampun hebat, ya. Abu Yazid nyantai. Ya gentop iblis. Lu iblis dalam sekejap mata iku bisa keliling dunia. Hebat endi? Ya. Hebat di, hebat iblis. Nah, kita gampang tertipu dengan semua itu, dan sehingga suatu ketika orang yang dibicarakan itu benar-benar datang ke masjidnya Syekh Yazid Al-Bustami, dan ketika datang dia nggak ngomong apa-apa, cuman idune maring menghadap arah Ka'bah. Dari situ Abu Yazid tidak mencela. Lihatlah itu berarti menunjukkan orang yang tidak tahu syariat. Bagaimana dengan batin? Ada batinnya. Kalau secara syariat saja sudah tidak punya adab, apalagi kok batinnya. Ya, ini yang selama ini kita jadikan sebagai tolak ukur. Makanya di dalam kitab disebutkan di situ, jadilah kamu itu orang yang minta untuk bisa istiqomah, bukan untuk meminta untuk karomah. Loh, istiqomah jauh lebih baik. Karena apa? Karena dijelaskan bahwa karena istiqomah di situ, karena kecenderungan kita pasti sampean mondok ngajine ora dipikir,
Ya, tapi wiriduane ndekukul dina mengi tujuannya apa? Bahkan bisa melengkungaken wesi. Lah goblok temen. Lah teknologi wis berkembang kok wiridan tahunan demi bisa nggo nekuk wes. Lah goblok temen. Umur entek kok. Pasar pirang-pirang. Loh, mungkin zaman wiridan karena kecenderungan sing aneh-aneh. Pengen waktu diremet. Wah, supaya jadi lembut. Lah terus seremedan waktu garenggo ngapa? Hah? Lo gawe stone crusher karuan bisa didol. Sadar lagi? Hah? Kita melakukan perilaku-perilaku kita yang bodoh. Lah, umpamanya bahwa itu adalah hebat. Tapi yang sasarannya kepada Allah dalam perilaku ubudiyah iku endi? Ya. Terus sampean bisa ngrembet mamane wesi dadi lembut. Terus kapasitas dalam masalah ini sing hubungannya dengan ubudiyah endi? Terus Gusti Allah seneng hebat. Hah? Nggak ada. Pol-pole sampean dialem wong. Waya ngeluh tetep ngeluh. Hah? Kepala desa wis ditene, wis tak ramal sing dadi si A. Dan ternyata bener si A. Terus kontribusi yang Anda dapatkan itu apa? Sampean bayi ora oleh apa-apa, paling dialem tok. Apalagi kok sing menuju ke Allah. Apa sing dipersembahkan karo Gusti Allah? Ya Allah, kula niki pun saged niki ya Allah. Terus Gusti Allah seneng, hebat sampean. Ini tidak ada. Itu haddun nafsi. Lah, Allah memerintahkan nang sampean supaya dadi wong sing istiqomah. Sampean istiqomah kuwi perintahe Allah. Sampean keramat perintah Allah ora. Hah? Kepentingannya siapa? Hah? Sampean siki nang kene 10 menit kemudian senang Magelang. Ya, kepentingannya apa? Yang dipersembahkan kepada Allah. Bahkan untuk kepentinganmu sendiri nyaris tidak ada. Iki luwih aneh maning. Ana sing wiridan pengen dadi macan. Lah goblok. Hah? Ana sing pengen bisa dadi kaya kan? Lagi kan goblok ora rumangsa goblok. Ya. Lah yo bisa waktu diremet pecah. Lah terus nggo ngapa? Didol. Hah? Paling hebat. Yang kemudian yang lahir apa? Takabur. Nah, makanya Allah itu tidak perintahkan. Nah, ini makanya sangat repot dan fatal. Ketika di situ muncul anggapan-anggapan bahwa orang yang memiliki karomah atau kelebihan-kelebihan itu dijadikan sebagai simbol orang itu sudah dekat dengan Allah. Tidak bisa. Yo, iblis saking kecil ya. Mana ngaji dadi ora kagetan, ora gumunan ya. Abu Yazid nyantai, iki wong hebat bisa mabur. Dah, emprit lho. Dina-dina mabur, ora butuh akal. Hah? Lah ya. Bisa nyilem berhari-hari. Ucang. Bisa. Lagi. Jadi ulama-ulama dulu itu bahkan dalam tasawuf pun itu mengajarkan kita itu pola-pola hidup yang cerdas. Lah, sementara ini yang berkembang di kita itu justru hal-hal yang secara dohir itu kelihatan benar, tapi justru itu sangat membahayakan bagi diri kita. Ya, paham ya? Lah, paling siki bidang-bidang. Siki contoh umpamanya. Sampean santri, ketika Anda kemudian diberikan oleh seorang guru untuk melakukan wirid, ini sekian ribu, amalkan. Nah,
wirid, mungkin ibadah, mungkin sholat sunat, bengi, malam, mungkin baca Quran, surat apa. Ini berpotensi menjadi tidak jelas. Karena apa? Karena di situ tujuannya apa? Tujuannya itu bukan untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi tujuannya apa? Yaitu pasti kembalinya kepada hadun nafsi. Ya. Sampean rezekinya pengen lancar, ya, sampean supaya dibacok orang mempan. Jadi secara tidak langsung kita itu pengen dikte Gusti Allah, ya. Lah, kapas kita sebagai hamba kon ngibadah ngumawulo, tapi dalam prakteknya kadang kita tidak menyadari kita itu pengen dikte Gusti Allah dan merasa kita itu secara tidak langsung kita seolah-olah merasa lebih baik, rencana kita lebih baik daripada Allah. Nah ya, pirang-pirang wong wiridan, sasarannya apa? Pasti sasarannya itu sampai pada kasaf, bahkan bisa ngerti hal-hal sing gaib ya. Kadang sebagian malah tiru akad prihatin pengen bisa berinteraksi dengan jin. Pengen berinteraksi dengan jin. Yus bala tentarane jin, bahkan ana sing pengen weruh kuntilanak. Kita selalu dihadapkan. Nah, sehingga itu akan menjadikan masalah-masalah yang terus kepanjangan. Ya ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya mestinya sasarannya itu adalah menuju kepada Allah. Nah, jadi gambaran-gambaran ini keluar daripada standar-standar yang ditetapkan daripada dalam agama Islam. Jadi setan itu cerdas. Nah, mana ketika kita kembali kepada perintah Allah? Perintah Allah apa? Ya kita melakukan ketaatan. Ya, melakukan senantiasa kita berzikir kepada Allah, menjauhi sesuatu yang diharamkan, ya. Bukan kok terus kita sasaran ibadah kita itu supaya kita menjadi orang yang keramat sing bisa weruh seurunge winohrah. Oh surpo sing lurah presiden sing jelas dadi jelas pasti. Wah iki repot lagi ya. Lah, padahal enggak. Di antara perintah-perintah Allah itu yang menjadi sasaran pokok itu adalah kita untuk membersihkan hati kita dari hal-hal yang berpotensi menyesatkan. Jadi penyakit hati. Ya, dengan melakukan kebaikan-kebaikan kita senantiasa mohon kepada Allah. Ya. Jadi karena apa? Kebaikan di situ juga pasti ada dampaknya. Kayak obat terus lah, ya. Sampean pengen muntal obat sing cepet mari, pasti nanti ada efek samping. Ya. Sampean sama, ya. Jangan dikira kebaikan itu ndak ada efek sampingnya. Ya. Sampean ngajine apik, sombonge ora apik. Ngajine seminggu sepisan, sombonge setiap min apa plus. Loh, sampean ngajine seminggu sepisan, takabure setiap waktu saben ketemu wong. Nah, ikan repot. Sampean tidak pernah menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Loh, lebih fatal lagi ketika kesalahan ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang benar, maka ila yaumil qiyamah wis ora bakalan bisa bener. Lu nek sampean ngaji gin mending, meskipun sampean melakukan tapi minimal ada setitik kesadaran yang bisa menyadarkan kita untuk kembali kepada yang benar. Jadi umpamane sampean kok kudu kentir umpamane ya sadarlah. Sampean iki lakoni salah. Nek sampean salah nglakoni nyong pancen ya tak kakoni iki salah lah. Nyong tetep ngakoni salah. Iki berarti ginana harapan. Kur modare karo sakit disendi.
tobatnya karo matine disit lah. Selama ini faham-faham ini kan sudah berkembang di tengah masyarakat kita. Seolah-olah ketika orang itu memiliki keramat, itu dia merasa bahwa itu dijadikan sebagai standar bahwa dia itu sudah benar-benar dekat kepada Allah dan akan baik-baik saja. Repot. Dan ini hampir mayoritas. Nah, sehingga kadang diantara mereka bahkan menceritakan kisahnya sendiri keramate. Kena Qurannya orang bisa. Wah, gimana suatu ketika dan lain-lain. Itu dia menceritakan keramatnya sendiri. Repot itu wis. Ya, keajaiban. Tidak ada yang aman dari, bahkan wali sekalipun. Atau bahkan sampai mimpi ketemu Nabi. Terus apakah itu akan menjadi cerminan bahwa Anda itu orang yang paling dekat dengan Allah? Dan Anda akan baik-baik saja? Tidak ada itu. Nah, selama ini kan karena kita korban sinetron, ya, sehingga kadang karena budaya seperti itu, sing dihormati ya rumangsa tinggi, ya kadang dihormati, kadang ora keramat digawe keramat, dongane digawe merem-merem, wah nyebule ya beda, ana sing direwangi latihan watuk, ana sing mlakune ya digawe medeni wong, ya kesandung ya kena jin ya duh nakal ya, engko ana tempat sing mandan peteng, boh iki akeh bet nggih isine. Lho nang ndi demi tok. Nah ya, dan ini nyata, ya. Makanya dikisahkan di dalam kitab tadi, itu juga dikisahkan bagaimana di situ ada seorang Bani Israil. Salah satu seorang dari Bani Israil itu puasa sampai 70 tahun. Harapannya apa? Satu, supaya bisa melihat kekuatan-kekuatan setan. Kenapa setan kok bisa memiliki kekuatan untuk menyesatkan manusia? Wis 70 tahun tirakat jebule ngobos. Jebule ngobot. Akhirnya grundel. Oh alah 70 tahun tirakat puasa pengin go ngerteni aktivitasnya iblis, jebule ngobos. Lah akhirnya grundel. Lah iki nek kaya umpamane kae alah tak nggo ngoreksi awake dhewek. Celah-celah sing nang jero ati, ya sing Allah nggo bersihi ati. Lah 70 tahun kan wis tok. Lah sehingga ungkapan ini langsung didengar oleh Allah. Sehingga Allah langsung mengutus malaikat mengatakan bahwa Allah itu sangat menyukai apa yang engkau katakan kemarin, dan bahkan ungkapan Anda itu lebih baik daripada ibadah-ibadah Anda. Sekarang bukalah matamu. Setelah itu ternyata benar-benar diperlihatkan bisa melihat aktivitas iblis dalam menjerumuskan manusia. Geleng-geleng, masya Allah. Bahwa ibaratnya sampai dibaratkan kayak laler grumut wong. Jadi setiap di mana itu di situ ada orang, maka iblis itu seperti lalat mengerumuni. Ya, bala tentara iblis untuk menjerumuskan manusia. Makanya siapa yang bisa selamat kalau seperti ini ya Allah? Arya dawe Allah nang kono yaitu al-wara Allah wong sing wirai, wong sing. Artinya di setiap sudut itu kita itu dikerumuni iblis. Kadang digawe sangar kaya klasik Kiai Biren kok weruh gombolan sono buh ya kabeh ya dan lain-lain. Nah, ya bahwa itu benar, tapi kemudian itu ada sebagian pola-pola seperti itu untuk menunjukkan, meningkatkan image, untuk membranding diri sendiri supaya kelihatan sangar, dan itu akan menjadi tolak ukur kedekatan kepada Allah. Sampeyan wis ora dadi tukang ramal, wis ora sah ndakik-ndakik, wis akeh sing sowan. Ya presiden sing menang siapa? Wajemani wong. Lu nang TV apa? Kewan apa jenenge? Kewan apa? Gurita.
Lu gurita asu, wos, jadi keramat. Lu pamaning wong, sampean ora usah ngaji pinter-pinter, tukang ramal. Oh, lurah keng dadi ngesuk gawe. Oh, camat sing dadi gawe. Ya presiden wis top kondang wong top. Ono wong pinter. Wis enom lah wis langsung bah. Ya. Lah, ini yang harus kita luruskan. Ya, mana dikatakan dengan jelas. Jadi ghoyah sebagai itu bukan tujuan. Jadi sampean kasar, sampean keramat, sampean apa? Itu sama sekali itu bukan menjadi tujuan. Yang menjadi tujuan pokok itu justru itu adalah kita membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang bisa menggerogoti kebaikan-kebaikan kita. Ya, jadi mana imam-imam besar, umpamane ya sekaliber umpamane Imam Junaid Al-Baghdadi, Imam Muhasibi, Imam Qusairi, ya ini selalu ya samping mereka memerintahkan untuk memperbanyak kita zikir, ya pagi zikir, sore zikir, memperbanyak baca Quran. Kita memperbanyak melakukan kesunatan setelah fardu. Loh, sekali berbeliau itu masih mengingatkan kepada kita. Karena berpotensi hal itu kemudian akan memunculkan karomah. Itu justru disuruh waspada. Maka tetap waspada dengan fitnah-fitnahnya keramat itu. Sampai dimimpi orang karuan, ya lah, dan itu diperkokoh lagi, ya diperkokoh dengan ungkapan beliau bahwa istiqomah ala awamirillah wa ta'atihi ya al-karomah al-haqiqah, ya. Jadi sampean keramat sing hakikat itu adalah keramat ketika sampean ku yaitu bisa istiqomah, sampean ngelakoni perintah Allah. Ya, sampean taat maring perintah Allah. Inilah karomah yang sesungguhnya. Ora kok sampean bisa mabur, ya. Sampean terus salate nang dhuwur banyu, ya. Salate nang pucuk. Lah terus gua ngapa? Ya. Lah terus hubungannya karo Gusti Allah kuwi apa? Hah? Nah ini selama ini, jadi beliau itu orang-orang besar yang notabene cara gampangannya gudangnya karomah itu mengingatkan kepada kita, ya hati-hati dengan fitnahnya karomah. Nah makanya dijelaskan juga diperkokoh dengan ungkapan beliau yaitu yang mengatakan bahwa karomah yang sesungguhnya yaitu adalah istiqomah ala awamirillah. Lho iki dadi wong sing top, wong sing keramat temenan asline iki wong sing istiqomah netepi perintah Allah. Meskipun ya dijotos ya menjoto, ya dibacok ya luka, ya meskipun kalahan. Loh, sampean selama ini kan terbangun edan yang ustad guru ngaji. Ya, nah, terus dengan bangganya memamerkan ketika dibacok orang mempan. Wis kegoblokan iki wis berkembang wis ora karuan. Ya, ana maning pamer ilmu karomah. Karomah sing duwe karomah ya ngerti ora kok pamer ilmu karomah. Nah, makanya ketika kita kembali kepada ilmu jelas ya karomah yang sesungguhnya itu siapa? Yaitu orang yang istiqomah, jamaah. Loh, selama ini kita kan enggak, ya kita dibodohi karena yang menjadi tolak ukur kita itu adalah sinetron. Wong ora tau jamaah, ya wudune mbuh bener mbuh ora. Asal katon gondrong, wesi selengen terus melengkung, ya. Mamane butuh gula pasir, ngeraok pasir, nyaki gulane, sampun, edan. Lu edane kuwi nang ngendi? Lah ini bener.
Ini beliau-beliau itu sampai dengan memperkokoh ungkapan itu bahwa karomah yang sesungguhnya itu adalah istiqomah. Seberapa orang itu istiqomah, taat netepi perintah Allah, seberapa dia itu adalah memiliki karomah. Lagi karena sampai nang pondok, nang pondok sing seneng klenik wis ora mikir istiqomah blas. Ya, ngajine ya ora gelem, anane wirid sing dadekaken wusul tumeka, tapi ora tumeka maring Gusti Allah, tapi tumeka maring karomah, tumeka maring kasaf. Lah sing maring Gusti Allah apane? Hah? Ya? Ubirin, wus keramat. Jadi peternak lele. Karena seorang ustadz dia memiliki karomah. Lele kuwi lho ora dadak dikawinaken manak dewek-dewek. Loh, iki wis kondang ora karuan. Bukan. Ya. Tapi hakikat karomah, mana karomah kadang itu ndak nampak. Wong sing keramat sing asline kayak apa? Itu yaitu wong sing istiqomah. Bisa jadi rosid, bisa jadi masjid. Sampun kon ngertine sing sorbane gede. Wah, tekene gambar naga. Wah, tekene gambar nah, wis pokoke serba tampilan sing sangar bukan itu. Ya. Seberapa Anda pengen karomah, berarti seberapa Anda istiqomah di dalam menjalankan perintah dan taat kepada Allah. Meskipun tidak bisa kasaf. Yang presiden sing menang sapa, mbuh orang ngerti. Ya, meskipun ora bisa mabur, kesandung ya tompal biasa. Tapi karena kita sudah terbangun sugesti dari awal, tuan apa nyong tukang ngaji, wah ini berkembang di masyarakat, ya sehingga ketika wong tukang ngaji, wong identik cepak karo Gusti Allah, gue identik dengan hal seperti itu. Kebablasan kadang takon togel mari ngene iki ya. Lah ya, lu sampeyan nek arep nganggo standar keramat, kok yang berlaku dengan standar umum, wis sampeyan nguyak ilmu tirakat sing bisa ngeramal to wis tak jamin keramatnya ora karuan. Ya nek sampean kok bisa sejagat lo bisa buru sampean kabeh. Terus sampean meh ngomong nak keramat apa sesat. Nah, iki hampir sama. Ya, paham ya? Ya kita jangan ndak berani menjelaskan itu, ya. Kita sampaikan apa adanya. Jadi keramat yang sungguh, jadi aja gumun dengan hal yang aneh ya, ketika dengan ilmu ya oke. Ya Abu Yazid itu loh ya, paham ya? Orang sahwong emprit tuh bisa mabur. Nah ya, nah wong bisa sembayang nang pojok gedang, nah codot ke malah turunin nang pojok ged. Orang sembayang tok turu kowe lho nang pojok gedang. Ya baik-baik saja, tapi ya tetap codot. Nah, tapi kita kadang berlebihan, paham ya? Dipaham, dicerna temenan, dan ini pasti bisa dipertanggungjawabkan. Jadi supaya kadang jangan sampai melahirkan perilaku aneh yang kemudian justru menjadikan sebenarnya itu sesat, keliru, tapi di tengah-tengah kita itu adalah sebuah pembenaran. Terus sampean dipateni bacok karena mempan. Ya, mbamane ya, juotos ora lara. Apakah terus kemudian Anda tidak akan mati? Iya ora. Sampean tidak kate 3 tahun puasa urung mutie sekedar supaya bisa mecah lah tuku bodem kan. Ya ngebontakin kan beres lah ya. Lah tujuannya apa coba kira-kira? Ketika kita jujur tujuannya apa? Makanya sekarang kan banyak modus-modus itu dari situ ya.
momen yang ramal cuaca, lu ramalan cuaca yo wis ana kok. Ya, masuk terang. Lu wis genah maca ramalan cuaca ngesuk ngesuk terang. Lu genah ramalan cuaca. Nah, sehingga ini dijadikan model karena persepsi kita di dalam memahami itu kita tidak punya tendensi ilmu. Jadi wong Islam sing top, ya seberapa dia mendekatkan diri mari Gusti Allah. Lah wong semakin mendekatkan diri pada Allah, maka akan semakin mengetahui keagungan Allah. Lah wong kok merasa keagungan Allah, dia mengetahui itu, maka dia semakin merasa bukan siapa-siapa. Ya, bukan merasa siapa orang kaya birin kula sebagai kiai teng mriki. Kula sebagai tokoh masyarakat teng mriki. Ya, dan ketika orang semakin dekat kepada Allah, maka dia akan lebih mengetahui sifat-sifat Allah, akan mengetahui keagungan Allah. Nah, semakin kita mengetahui keagungan Allah, maka kita merasa bukan siapa-siapa lagi. Ya, justru yang ada adalah kekhawatiran. Bagaimana saya akan sampai kepada Allah kelak, bukan malah menjadikan kesombongan. Ya, paham ya? Ini dipahami, ini masalah ini sudah berkembang ya. Tapi apapun ya harus kita jelaskan. Mana yang harus dituntut atau yang ditekankan kepada kita itu adalah harapan, sebuah harapan untuk tuntutan kepada yang dituntut oleh Allah kepada kita itu adalah kita untuk senantiasa yaitu mengetahui ya bahwa di balik amal baik kita itu kita di situ harus selalu ada efek samping dan kita harus tahu obatnya ya, harus ada obatnya ya. Jangan dianggap terus Anda melakukan kebaikan dan itu semua akan selesai di situ, enggak ya. Yaitu makanya sampai muncul kenyataan tak seindah bayangan harapan. Itu sampean dadi tani rasane terpuruk, harapane usaha bukan gonopang, jebule tambah bangkrute. Sampean orang duwe duit, bayangane nguyak modal, utang bank, jebule tambah bengep. Loh, demikian juga amal-amal kita. Ya. Dikira terus kemudian akan selesai, enggak. Ya. Karena berpotensi di situ ada efek samping. Ya, iki mana karomah itu ndak bisa. Wong kok keramat, apa sing domongna bener? Ya, apa sing diprediksi bener? Apakah itu menjadi jaminan orang itu dekat dengan Allah? Sama sekali tidak. Karena bisa jadi itu justru adalah istidraj. Itu ujian dari Allah. Ya, Ujian artinya Allah memberikan kelebihan itu, mampukah dia untuk menggunakan kelebihan yang diberikan oleh Allah? Ya, sama. Selama ini Rosid ngerti ini ada hanya ujiannya berat teman. Karena bayangan yang ada pada Rosid, ujian itu hanya ada pada orang yang tidak mampu. Bayangannya Rosid ketika wong sugih itu nikmat dan anugerah. Karena bisa jadi sama. Melaratnya ujian, diuji sabar apa orang, sugih bisa jadi itu lebih berat. Karena dia diberi kenikmatan rezeki yang melimpah, mampu apa tidak dia untuk mentasarufkan dengan cara yang baik, nikmat apa anugerah. Ya, jadi kira terus sampean sing melarat diuji kalau rampung-rampung, rumangsane batire ora diuji, ya. Lah yo, lo nek diujine melarat, mungkin dominan yang dibutuhkan sabar. Lah yo, lah nek diuji kasuge, godaane lebih gede, ya. Tantangannya itu lebih berat.
Nah iki makanya Gusti Allah wis netepaken pada porsinya masing-masing. Iki coba sabar dhisik, sabar apa ora kok gritemu munggah. Bukan berarti makanya dunia iki panggonane coba jelas ya. Tadi iki kudu ngerti. Jadi kita jangan picik, tapi kita melihat segala sesuatu itu di situ dengan ilmu. Makanya dawuh Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Siapa orang-orang yang beruntung? Itu adalah orang-orang yang senantiasa membersihkan hatinya. Membersihkan berarti menghilangkan dari penyakit-penyakit hati yang berpotensi menjauhkan kita dari Allah. Ya, sampean diberi kelebihan, sregep ngaji, pintar, maka di situ ada potensi Anda menjadi sombong. Dengan pinternya Anda, di waktu yang sama Anda akan semakin jauh dari Allah. Ya, iki. Ya, demikian juga sampean apik. Jangan dikira terus apik jenengan akan baik-baik saja. Ketika Anda menjadi orang baik-baik, tapi ketika Anda merasa paling baik, penyakit. Ya, makanya setiap kebaikan di situ berpotensi menimbulkan efek samping dan kita harus senantiasa ada penawar. Jadi kudu ngerti. Ya, kudu ngerti. Loh, obat penyakit kok orang ngerti obatnya. Ya repot lah. Mana orang yang beruntung? Orang yang selalu membersihkan hati. Lah, puncak dari pembersihan hati itu tidak selama ini seperti yang kita pahami. Ya, nah, identik di kita adalah dengan perilaku tirakat, semedi, yo, tinggal enak, tinggal apa? Sasarannya adalah untuk menjadi keramat. Enggak. Tazkiyah di sini yang menjadi sasaran pokok yaitu itu kita membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang justru bisa menjauhkan kita dari Allah. Ujub, takabur, riya, ya. Lah, itu yang harus kita garap. Jadi endingnya ndak sampai pada di situ harus dadine kok kasaf, bisa ngerti sing urung di ngerteni wong, ya. Bisa ngerti apa sing wong ora ngerti, ya, atau bahkan bisa merubah segala sesuatu. Yus pokoknya model-model keramat-keramat seperti itu, ya, itu enggak ada sama sekali. Nah, lebih parah lagi ketika di situ bisa menimbulkan rasa kekaguman pada diri sendiri, yaitu itu sudah menjadi berlaku umum, kayak tahadus bin nikmat, tapi ternyata ketika kita mati justru lebih dominasi pada takabur. Gitu sangene mien kowe wis lah rusake nyong jen berjuang nangane jen rasane wis kaya dadal dual. Ya siki alhamdulillah ya wis bocah ya wis pada sregep wis mandan mapan iki ya. Iki tahadus apa takabur? Hah? Lah, karena apa? Kenapa saya katakan bahwa itu adalah merusak? Karena secara otomatis bahwa keberhasilannya ia sandarkan kepada dirinya, bukan kepada Allah. Padahal sampean garap dakwah, garap ngajak mau seperti apapun, ketika di situ tanpa adanya pertolongan Allah, orang sing gubris. Paham? Ya. Tentu kadang dia katon khusuk. Tahadus bin nikmat tapi jebule nah, karena cermin kita dekat kepada Allah, berarti semakin kita tidak melihat diri kita bukan siapa-siapa. Ya ketika kemudian dulu seperti ya atas pertolongan Allah, bukan atas Anda. Loh, kan membahayakan, dan itu sudah berlaku secara umum, seolah-olah malah menjadi tahadus bin nikmat. Sombong. Ya, selama ini kita memahami sombong itu adalah dengan petata petete ora. Kadang sing katone khusuk sombongnya ora tanggung-tanggung. Ora pada menungsa tok sing disombongi. Gusti Allah kalau sombongi. Ya, paham ya. Jadi sombongnya ora
tanggung ya. Makanya dalam hal ini kenapa itu dibalik semua itu, kenapa di situ yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui ketika Nabi itu memiliki sifat maksum. Lah ketika yang lain tidak ada yang maksum ya, sampai wali sekalipun di situ tidak diberikan maksum, dijauhkan karena masih ada potensi dosa di situ ya. Sehingga apa? Mereka itu supaya memiliki adab ya, duwe unggah ungguh ya, meskipun sekali berwali lho, apa maning cuman kiai kan ngisore wali atau apa maning kok kiai langgar go kadang digawe gawat wis ora karu-karuan ya, paham ya, jelas ya. Jadi makanya di situ makanya semut kita senantiasa berdoa ya, semoga husnudonnya orang-orang kepada kita itu tetap kita menyadari bahwa kapas kita itu tetap sebagai hamba Allah yang di situ masih terbuka potensi untuk tergelincir ya. Makanya idealnya mestinya orang itu yang dai khususnya atau ustadz itu kan harus memiliki pondasi dasar seperti itu. Jadi sebaik apapun dia itu masih memiliki rasa khawatir terhadap potensi kita tergelincir. Loh, selama ini enggak rata-rata ya. Wis kuaton dihormati wong wis ngerasa di atas angin ya. Lah mana penilai patokan bos repot santri, kapan santri murid akeh jere ilmune manfaat. Kapan sing orang duwe santri jere ilmune ora manfaat itu repot maning. Kiai kapan kiai temenan sugih. Kapan kiai melarat berarti kiai ora temen. Padahal kiai temen. Nah, iki kan semua iki rata-rata itu menjadi samar. Nah, mana sifat-sifat seperti itu ya. Jadi sifat wong sing duweni sifat sumede temenan maring pangeran. Ya, bukan wong soleh atau mungkin makom-makom yang sudah di atas itu ya. Itu dalam segala kondisi pasti dia memiliki rasa khawatir terhadap dirinya. Orang kok tambah sombong, tambah begege. Karena apa? Dia masih berpotensi untuk disesatkan oleh hawa nafsunya. Mana disebutkan di dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang telah memberikan pemberian itu, hatinya itu memiliki rasa takut. Loh, padahal memberikan pemberian apik apa ora? Apik, sampean sedekah, sampean nyenengaken wong. Apik apa ora? Rata-rata bangga apa ora? Bahkan kadang tunda-tunda. Kena ora tak tulung wis modar. Lah, tapi nek sing wong saleh temenan atine iki gen kuwatir. Ya, karena apa? Dia sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah. Jangan-jangan kebaikan yang selama ini diyakini sebagai kebaikan itu malah tidak menjadi kebaikan. Karena apa? Karena di situ ada batinul ismi, ya, yaitu penyakit batin atau penyakit hati. Ya, mana mereka itu ya masih ada kekhawatiran. Makanya para ulama dulu itu nisbat orang-orang yang soleh, ya, orang yang sudah makom top cara gampangnya itu, meskipun dia dalam kesehariannya yus netepi perintah Allah ya, wis pokoknya ngedoi sahwat, tapi di situ tetap dia harus menyadari bahwa sesoleh apapun dia adalah tetap sebagai manusia ya. Sebaik apapun dia tetap sebagai manusia yang kemudian dia itu bisa menjadi baik karena ada pertolongan Allah. Loh, sekali dilepaskan sesaat, wis lewat siapapun Anda.
Nah, tapi kadang justru memposisikan diri yang sudah di atas rata-rata. Wis repot nih kalau memang seperti itu. Nah, bahkan meskipun orang itu sudah lebih dari di atas itu, mungkin dia sudah diberi makrifat, ya, di makrifat, ya, diberi karomah, ya, lebih mendekat kepada Allah, sedekat-dekatnya tetap dia itu adalah harus menyadari bahwa dia itu manusia. Mana sampean kudu ngerti sejarah, ya, bagaimana bagaimana para sahabat, bagaimana, ya, sahabat nangkono kayak dene Umar, kayak dene Sayyidina Ali, sing jelas nyata-nyata mubasyirina bil jannah, ibaratnya wong sing wis jelas jaminan mlebu surga. Iki masih ada kekhawatiran, ya. Sayyidina Umar masih ada kekhawatiran bahwa dia akan terjerumus oleh hawa nafsunya. Mane siji-sijine wong sing nalak dunya nganti talak telu sapa? Sayyidina Umar. Ya dunya wis kok tak talak telu. Wis kok arep ganggu liyane, wis ora sah ganggu nyong, wis kok tak talak telu. Nah, kenapa sampai keluar itu? Karena masih ada kekhawatiran. Padahal mubasyirina bil jannah, wis wong wis topetok. Kuwi duwe kekhawatiran kuwe. Lha kok wis nembe salat fardu mbuh ngerti syarat rukun ora petata petete. Ndeleng wong liya kuwi katone peteng kabeh. Ya. Hah? Wis petata petete. Kayak sampean wis ditetik yang aman. Ya, sehingga dalam kondisi tertentu wis memposisikan diri ahlul jannah. Wis liyane ahlul wis gampang titik-titik kafir, titik-titik kafir. Padahal sholat ku lho syarat rukune mbok ngerti mbok ora. Nah, lagi karo Sayyidina Sayyidina Ali pada ya pilihane Kanjeng Nabi, ya dulure Nabi. Nah, apa? Dunia iki kon ngedok wis iki. Perjalanan nyong kowe iki ngadok. Sangune wis cupet minggir ora usah ganggu. Ki perjalanan iki ngadok sangune wis cupet. Khawatir, ada kekhawatiran. Artinya siapapun kita, sebaik apapun kita harus selalu waspada dan kita harus menyadari bahwa kita itu adalah manusia. Loh, kapan selama kowe gen manusia? Berarti potensi untuk menuruti hawa nafsu itu sangat besar dan kadang kita tidak menyadari. Naudzubillah, paham ya? Jadi sing mandan cerdas nganggo ilmu stidik ngono ora dadi wong gumunan buat edan iki dibacok ora masuk. Wah, hebat ya. Sehingga ketika mau garap mondokaken anak kuwi doyak iki kuwi dhisik. Hah? Kowe iki wali. Lah, jadi dalam hal ini meskipun itu wali, jadi pokoknya istiqomah iku wong sing paling top, meskipun orang duwe keramat, meskipun orang tahu ngimpi Nabi, mungkin juga tidak kasaf, ya. Dan itu tapi sebaliknya. Jadi sampean jangan gampang terkecoh. Oke, dengerin wong kok ingin membanggakan dirinya, ya. Terus duweni rasa hasud. Ya, mungkin sampean sebagai kiai, muka ana sing luwih top, luwih sampean larati. Lara atau sampean ora diundang kiai sakit hati, momene salaman ora dicucuk, rasane lara dan lain-lain. Loh, itu perlu diketahui, ya. Meskipun sebesar apapun karomahnya, ya, seberapapun hebatnya, orang yang seperti itu pasti dia masuk dalam kategori orang yang ditutup dari kasih sayang rahmati Allah. Meskipun di situ keramatnya tumbuh kundung, ya, iki duweni sifat drengki, iki duweni sifat takabur, iki duweni sifat hasud, ya. Meskipun keramatnya segunung, ya,
Nek perlu gunung pindah, Sombing Sindoro ditukar ting. Tapi selama dia masih memiliki sifat itu, pastikan bahwa itu bukan karomat seperti itu, tapi itu adalah istidrak. Jadi malah ditipu. Ya, orang yang tertipu karena diberikan ia kelebihan itu adalah sebagai ujian dari Allah. Ya, dan dia mampu tidak menjalankan atas kelebihan yang diberikan oleh Allah. Tapi sampean mesti ngerti nih keramat, ya, Tuhan hebate, ya. Jadi Islam sing indah-indah, sing simpel, ya. Sampean wis ora usah dakik nemen-nemen, ya, nguber-uber keramat, wis pokoke luwih apik, nggo ngoreksi diri, ya, ngilangi penyakit ati wis keramat terus urusane Gusti Allah lah wis, ya. Dadi ibarate penyakite ati wis jelas, keramate urung jelas. Orang cerdas mesti solusinya adalah sing wis jelas, ya. Aduh, sampean nguyak duit sithik emok sing diuber-uber pecicilan duit sing akeh sing urung goblok apa ora? Goblok ora? Goblok. Tapi rumangsa pinter petata petip. Lah iya, lho, penyakit atine wis kena, mendesak diobati wis jelas. Keramate sing sampean uber-uber, tekane yo urung genah, mbok tekabuh ora. Wis mending ngurusi sing genah kan beres. Ya, mane iki tasawufuka bima batona fi apa? Mau tasawufuka ila ma batona fika minal uyub khairun min tasawufuka ila ma hujiba aka minal uyub, ya, paham ya. Jadi wis ora usah mburu sing aneh-aneh, pengen godhong kok dadi duit, nggo kertas, bahkan kadang pengajian sebagai iming-iming, upaya iki sampean uripe dijamin penak. Wah, iki utang bisa lunas kabeh dan lain-lain. Enggak, ya. Berarti iso lebih apik pokoke ndandani ati penyakit ati sing wis genah. Wong dene karomah kasaf itu bukan menjadi tujuan dengan kita membersihkan hati, ya, membersihkan. Tujuannya kita wusul ilallah, bukan wusul ilal karomah atau wusul ilal kasaf pena. Itu orang jerimut buat masjid nang di lagi papan nang winiwan. Engko rasid nang di malah sepirang dina nang Gunung Kawi. Seolah-olah jadi jerimet, ya. Padahal keramat sesungguhnya itu adalah istiqomah. Seberapa istiqomah sampeyan nglakoni perintah taat maring Gusti Allah, berarti nuduhaken seberapa keramate sampeyan. Dadi aja sinetron yang diugemi, ya. Wallahu alam bisawab. Fikih jelas, ya.